Hai, balik lagi sama gue Alvin Kapau dan kita akan ngomongin tentang saus. Di episode burger bareng Tribans. Hai, gue Jessica dari Tribans. Hari ini kita lagi di Tribans, kita akan banyak bicara tentang saus yang spesial di Tribans. Dari mayones, tomato kecap, sampai nanti kita bikin burgernya ke dalam satu burger klasik yaitu Cool Herc, klasik American cheeseburger kita. Hai Jess, Hai apa Pau. kabar? Kemarin kan kita udah ngobrol tuh. Iya. Kan lu mau belajar cara bikin saus di Tribans, mayones sama kecapnya ya. Nah, itu dia. Yuk, kita bikin. Sip, soalnya sebenarnya kan lo cerita sama gue kan, kecap lo kata lo itu homemade bikin sendiri. Betul. Jadi itu gue penasaran banget, Jess. Yes. Gue pengen tahu. Gue bongkar apa semua yang lo- rahasianya ya. Cakep banget itu. Kita bikin apa dulu nih? Kita mau bikin tomato kecap. Ini homemade tomato kecap Tribans. Jadi Chef Adam, executive chef kita, terinspirasi dari Heinz Ketchup. Jadi Langsung bikin? kita bikin ya. Jadi bahannya ini sebenarnya juga lumayan bisa dibuat di rumah. Bahan-bahannya normal yang ada di supermarket. Ada tomato paste, tomato kaleng, tomato paste. Ada cukanya kita pakai cuka apel. Terus ini ada kita bilangnya gula sirup. Gula sirup itu sebenarnya kalau Heinz itu kan biasanya pakai molasses. Ya. Ini kita bikin sendiri pakai gula Jawa, pakai palm sugar yang udah hancur juga, sama sedikit lemon dan garam. Ini ada garam juga, garam Bali, ada gochujang, ada si palm sugar, Sugar lagi. gula aren, sama santam gam untuk mengentalkan aja. Cuma kalau di rumah bikin nggak usah pakai santam gam, kuantiti kecil juga masih bisa. Agak sulit sih nyari santan gam. Betul. Terus ini rempah-rempahnya, Pau. Rempah-rempahnya ini adalah campuran dari nori, kita blender, ada kokanip, kulitnya biji coklat, ada black pepper, cengkeh, dan chili flake juga. Sebenarnya menu kita tuh kalau dilihat dari keseluruhan banyak ingredient-ingredient yang Asia juga yang kita pakai, kayak gochujang, mirin kita pakai, sake juga kita pakai, nori, wakame itu banyak yang kita pakai. Jadi sebenarnya menurut Tribans, burger itu nggak berpatok dengan barat doang Oke. ingredientsnya. Itu bisa dicampur dengan, apalagi sekarang modern mengawinkan bahan-bahan ingredients dari barat sama timur kayak Jepang, Cina. Kita juga pakai Szechuan pepper actually. Nah, original burgernya Tribans ada nggak yang satu? Lo tetap mempertahankan si kayak American cheeseburger Oke. atau apa gitu? Kalau yang original burgernya itu namanya kita Baby Huey. Itu Baby burger Huey? burger Oke, pertama kali yang kita bikin untuk si Jakarta Tribans. Dan balik lagi ke ingredient Asia, itu kita pakai katsubushi di Tetap mayones. pakai itu. Yes. Ini kalau cium benar-benar wangi banget sih. Oh, Cengkehnya iya sih. kenceng. Cengkehnya kenceng, tapi kalau dimakan rasa ketir pahit kokonipnya juga berasa di tomato kecap. Jadi Oke. kita bikin ya. Oke. Jadi gampang, mudah, kita campur aja semua. Si tomato paste kita masukin. Gula sirup, kental, Oke. apple cider vinegar, garam. Kalau di sini kita pakai gusamba. Kalau di warung sebelah amet. Gochujangnya. By the way lupa cerita, gochujangnya juga diaduk dikit. Jadi bikin lagi Oh gochujangnya. gitu. Pakai bawang putih dikit sama kurma. Gula semut Tapi gochujangnya beli kan? beli. Gochujang yang Enggak ngomong aja gitu. mungkin kita bikin sendiri. Itu bisa dosa kayaknya sama Korea ya. Kita masukkan si Si rempahnya rempah campur tadi ya. sama si santam gam. Sudah. Cek bentar. Konsistensinya udah belum? Sepertinya sudah. Tapi kalau dari Tribans sendiri deh Jess, Ah, istilahnya how important the sauce sih di burger. banget. Sebenarnya si saus mayones ini atau nggak si tomato kecap itu penyatu nggak sih? Dari si keju, daging, sama si roti. Kalau nggak ada salah satu aja, cuma pakai kecap aja sih burger itu terkesan kalau dimakan asem, Oke. ya kan? Kalau mayo doang minyak banget. Karena mayones itu kan salah satu ingredient yang paling banyak itu adalah minyak kan. Jadi
membalance semua sih. Even kayak Chef Adam dulu kalau kita makan burger nih, kadang kan orang suka dibalik yang kepala di bawah atau gimana. Dia tuh marah karena sebenarnya makan three buns atau burger itu kepala di atas dan lu makan satu bite, dia punya teorinya, dia lumayan OCD. Jadi sekali bite, puter ke kiri dikit sekali, puter ke kanan lagi sekali, baru lu makan pantatnya. Jadi setiap lu makan pindah-pindah itu, setiap gigitan itu sama rasanya. Karena begitu digigit kan ada yang kedorong dagingnya. Wah, tapi gue penasaran sih. Ntar lo ajarin gue cara ya. makannya itu gimana. Dan juga burger itu tidak boleh dibalik. Yeah. Karena si three buns itu karena ada tomato kecap yang dipakai ditaruh di atas kan. Tomato kecap kita dipakai di bawah. Itu fungsinya adalah begitu lo gigit, pertama kali yang kena lidah itu asam dan jusnya si patty. Jadi nggak enak. Tapi begitu lo punya mayones yang di atas langit-langit mulut, itu akhirnya keblend sama semua burgernya itu di dalam mulut. Jadi makanya saus, mayo, tomato kecap itu penting banget. Dan juga pickle ya. Aku mau aduk sedikit lagi biar rata. Simple. Warnanya kayak tomato Heinz kan? Iya. Tapi ada bintik-bintiknya. Mau coba, Pau? Oke. Punchy banget. Pedasnya cuma dikit banget dari gochujangnya. Tangy. Chef gue sebenarnya tangy semuanya. Tangy banget. Tapi lucu sih. Si gochujang tadi sama si menurut gue lo bilang bener, cocoa nibnya tuh. Cocoa nibnya masih ada ketir ya gitu. Sama si halus. Ya. Cengkehnya dominan. Cuman ini lucu banget sih, serius. Jadi kalau bikin burger di rumah bisa banget tomato paste di kaleng ya kan, pakai cuka apa aja yang ada di supermarket, white wine asal jangan cuka putih. Chili pepper pasti ada, kalau mau gampang bon cabe masukin, nori Korea yang suka kita makan buat umaminya itu bisa banget sih. Ini berarti Three Island Mayo ini di semua burger? Enggak. Oh enggak? Setiap burger punya mayones masing-masing sendiri. Oke, tapi ini wajib? Ini wajib. Oke. Ini adalah fondasi. Oke, berarti kita langsung siapin Three Island Mayo. Yes. Three Island Mayo itu jadi sebenarnya interpretasi three buns mayo Thousand Island. Itu kan klasik banget tuh yang kita mau bikin di burger kita karena kan si Cool Heart itu adalah klasik cheeseburger pakai si Three Island Mayo, tomato kecap sama lettuce dan tomato. Jadi kita sekarang mau bikin Three Islands Mayo ya. Tadi gue cerita Three Islands Mayo itu sebenarnya interpretasi three buns. Chef Adam bikin dari Thousand Island Mayo. Thousand Island. Jadi kan Thousand Island itu ada tomato kecap, ada mayonya juga. Jadi kita bikin dari nol. Kenapa si three buns ini benar-benar spesial di sausnya? Karena bahan-bahannya kita bikin sendiri. Dari kuning telur yang biasanya selalu ada di mayo, ini kita pasteurize sendiri. Jadi aman, nggak bakteri-bakterinya sudah mati. Kita pasteurize dengan suhu untuk menjaga bakterinya. Ini kuning telur. Lalu ada Dijon mustard. Dijon mustardnya kita masukkan. Ini kita bikinnya kalau kita bilang kalau dapur Robocop ya. Tapi kalau emang orang-orang mau bikin juga di blender juga bisa sih. Dengan mudah bisa di. Atau bisa di food processor kali ya? Food processor juga bisa. Ini kita masukin. Dan juga ini ada mustardnya kedua, ini whole grain, biji mustard. Ini kita udah rebus dari 4 kali, kita bilas supaya ketirnya hilang. Lalu kita masak dengan apple cider vinegar, sama apple cider juga, apple cider bir, sama gula. Sama gula? Brown sugar, betul. Jadi ini yang membuat salah satu tekstur si mayonya juga nggak cuman smooth silky gitu doang. Jadi ada tekstur si bijinya. Ini cuka, kita masukin. Sebenarnya ini mayonya gampang banget. Vinegar, white vinegar atau? Apple cider. Apple cider, Yes. Confit garlic, kita masukin confit juga. Garlic. Ini ada horseradish-nya. Horseradish ini bikin atau? Beli. Oh, beli. Horseradish tidak ada di lokal. Tidak ada. Caraway seeds yang sudah di-ground, masukin. Gula. Garam, kita pakai garam balik. Ini tomato sauce. Yang lo bikin? Yang kita bikin. Thousand Island kan selalu mayo dengan tomato sauce, makanya ada ciri khasnya si Three Island Mayo kan selalu warnanya pink. Jadi udah masuk semua kecuali minyaknya.
Kita Baru nyalain dulu dihancurin. sampai menyatu. Bentar aja. Sampai teksturnya gitu menyatu aja. Ya. Kita masukin minyaknya sedikit-sedikit. Ini minyaknya pakai minyak jagung. Oke. Sebenarnya apa aja bisa, yang netral aja. Sedikit-sedikit. Jadi semua mayones yang ada di Tribans kita bikin dari nol. Dari nol. Jadi benar-benar rasanya khas, teksturnya juga beda. Nggak cuma dari mayones yang udah jadi yang kita bikin. Tapi info ya, tadi udah dibilang sama Jessica bahwa si telurnya udah di-pasteurize dulu. Yes. Ya. Jadi Ini kalau teman-teman di rumah, lu pada pengen bikin mayo sendiri, lu dapat resep dari YouTube atau dimanapun, yang perlu ingat adalah telur di-pasteurize. Jadi ya telur lama. suhu 90 derajat sih sebenarnya. Iya. Kalau kita bikinnya kita pecahin, kita pisahin telur putih sama telur kuningnya, lalu kita rendam di air yang suhunya 90 derajat, tapi nggak sampai mendidih ya. Jadi selama kayak sekitar setengah jam aja, 30 menit, bakterinya itu langsung hilang. Yeah. Jadi kalau emang mau makannya agak lama dan nggak ditaruh di kulkas terus-terusan, harusnya aman, nggak ada masalah ke pencernaan. Nah, ini udah habis nih, Pau, minyaknya nih. Sip. Udah jadi, kita cek ya. Kita Oke. matiin dulu. Jadilah ini si Three Island Mayo. Three Island Mayo. Pink kan? Jadi kayak Thousand Island. Bener-bener. Ciri khasnya Thousand Island banget. Mau cobain? Boleh. Penasaran gue. Silahkan. Karawaynya wangi. Ada biji-biji mustardnya. Klasik, tapi bukan klasik juga, nggak benar-benar Thousand Island, ada twistnya. Three Island Mayo ini nanti akan kita masak buat bikin Cool Heart. Cool Heart. Cool Heart Burger. Cool kita. Heart Burger. Cool Heart, betul. Kita bikin Cool Heart Burger. Setiap burger kita mulai dengan beef patty-nya. Jadi beef patty-nya ini kita pakai sapi dengan bagian dari 40% short rib dan 60% chuck. Jadi ini pasti fatnya sekitar 30%. Nggak pakai potongan-potongan yang sisa-sisa, bener-bener potongan yang khusus. Patty-nya sendiri tidak pakai ingredients apa-apa untuk campuran rasanya. Kita cuma pakai Dijon mustard dan garam kembali. Jadi kita olesin dulu. Jadi ini kita sear satu sisi sekitar 2-3 menit, cuma supaya searnya dapat. Kita balik, kita kasih mustard juga satu sisinya yang lain, sama garam juga. Garamnya lumayan harus generous karena emang di dalam patty-nya itu sama sekali nggak ada seasoning. Jadi sambil nunggu patty-nya kita masak, kita mau toast si demi brioche man-nya dulu. Ini homemade. Oh, lo pakai brioche? Demi brioche. Oh, demi brioche. Agak beda, ada campuran si adonan roti putih biar nggak terlalu buttery. Oke. Jadi ini kita masukin ke toaster. Ngomong-ngomong, lo ada versi burger lo yang di smash nih? Enggak. Atau lo pernah ngeluarin mungkin sekali smash? Belum. Belum ada. Mungkin bisa jadi nanti ada. Jadi, Pau, abis ini udah sear, udah lumayan mateng. Kita finishing, setelah kita taruh keju, kita pakai American cheddar. Kita skim dengan air biar meleleh. Nah. Ini udah sekitar 2 menit. Kita mau buka, nanti dilihat bisa keju langsung meleleh. Kita angkat, lalu kita taruh di patty-nya. Jadi ini tomato kecap udah dibotolin, kita taruh di bawahnya. Tomato kecap fondasinya si sausnya Tribans di dalam burger ya, tadi kita udah ngobrolin. Lalu di atasnya kita taruh mayones, si Three Island Mayo itu. Three Island Mayo. Kita taruh pickle. Ini cucumber pickle. Pickle bikin? Bikin. Ada cucumber, ada sedikit jalapeno untuk kick pedasnya. Lalu kita taruh lettuce. Lettuce ada di atas. Sama tomat. Lalu kita taruh burger yang tadi kita udah melt cheese-nya.
Lalu kita tutup. Jadi Pau, ini si Cool Heart. Setelah kita susun, kita bungkus Pau. Beri stiker untuk label. Ini tadi berarti apa? Cool Heart. Cool Heart Burger. Oke. Benar. Kita langsung ke depan. Kita ngobrol di depan ya. Yuk. Nah, Yes. iya. Kita udah di area dining ya. Betul. Sip. Nah, berarti tadi lo cerita bahwa ini kemarin tuh soalnya kalau gue ngomong sama si Masta, misalnya kan gue bilang mazhab gitu kan. Mazhabnya dia itu petis nggak dibumbuin gitu kan, terus dia nggak di smash, dia di form segala macam. Ini kan sebenarnya kayak kurang lebih hampir sama dari perlakuan burger lo. Cuman yang lucu ternyata di sini lo lebih main banyak banget saus gitu. Betul. Nah terus gue penasaran sih Jess, kalau lo sendiri gitu kan lo udah cerita saus elemennya lumayan penting, sekitar 20% mungkin dalam satu susunan burger. Tapi kalau lo sendiri, lo pribadi dan Tribans mandang burger itu komponen paling utama apa sih? Sama kira-kira kayak apa yang bisa bikin bilang ini ya ini burger gitu? Jadi komponen yang penting itu pasti kan si protein. Itu bisa daging sapi, bisa kadang juga ada yang pakai, mohon maaf ya, pork gitu kan, ada yang kambing, kita juga punya patty kambing gitu kan. Dan juga kadang ada ayam, entah itu dalam bentuk patty atau dalam bentuk katsu, fried chicken gitu, itu kan bisa. Dan yang komponen kedua yang penting itu ada roti. Ya kenapa? Hamburger itu kan sebenarnya bahasa Jerman kalau nggak salah ya, itu kan sebagai satu sandwich yang di protein yang ditangkap sama roti gitu. Jadi penting banget. Jadi dari patty-nya atau proteinnya harus punya ciri khas sendiri, dan rotinya juga nggak bisa yang kayak terlalu lembut, nggak bisa terlalu keras juga. Jadi kayak nggak bisa kayak roti yang kayak sourdough atau apa yang keras gitu kan. Karena si burger itu kan harus digigit empuk, digigit pas gitu loh. Tapi juga nggak terlalu empuk sehingga si jusnya ngerembes dan basah gitu loh. Tapi tadi lo ngomongin roti gitu kan, lo pakai apa? Demi brioche. Dan lo cuma ada roti ini doang atau ada yang lain? Ada banyak. Atau ini memang kayak dari awal emang si Chef Adam ya? Chef Adam dari awal udah gue pokoknya milih roti gue yang paling utama demi brioche. Atau... Roti utamanya demi brioche. Cerita lucu nih ya, kenapa juga kita namanya Tribans? Sebenarnya kita baru mulai dari 3 roti. Ada 3 macam roti. Waktu itu ada si demi brioche ini yang jadi roti utama. Ada si wholemeal gandum, dan ada juga yang sesame yang pakai wijen di atasnya. Tapi lebih kalau adonan itu lebih kayak roti putih. Itu menjadi 3 roti utama di Tribans. Berjalannya waktu, banyak research dan bikin menu baru, jadi makin banyak rotinya. Kita sempat ada green tea bun, waktu itu dipakai sama patty, sama kayak salsa verde, sama tomato hijau, sama cheese-nya sampai hijau kita bikin dari spinach dan basil kan. Terus ada si dark chocolate bun untuk si dessert burger kita pakai vanilla ice cream. Banyak sih, banyak banget evolusi si buns-nya itu sendiri gitu, sampai ke saus-sausnya. Dan lo bilang saus lo ada banyak, ada berapa emang saus lo? Gue sambil makan dong. Ambil ya? Ada 20 lebih lagi sekarang. 20 lebih? Yang Jakarta sudah aplikasikan ya, gitu, yang dipakai sehari-hari gitu. Dan sebenarnya banyak banget. Basic mayo, paling banyak? Mayo banyak. Dan semua lo, tapi lo nggak punya original mayo berarti? Original mayo ada, tapi bikin. Atau beli? Bikin. Original mayo kita sebutnya anis mayo, karena si apple cider vinegar-nya itu kita infuse sama si star anis. Sama star anis. Tapi si anis mayo ini tidak bisa menjadi biangnya mayones lain. Sehingga setiap mayones itu pun sendiri punya racikan resepi sendiri masing-masing dengan ingredients yang berbeda-beda. Kayak dari kemarin nih gue belum menemukan yang aneh sih. Maksudnya semua masih fries. Kayak lo punya side lain nggak sih selain fries? Ada. Fries-nya pun ada banyak. Oh iya? Ada banyak. Jadi kan kalau ini staple lah, French fries gitu kan. Ini gue akuin gue nggak potong sendiri karena kita nggak kepegang kan. Ada juga Noti fries. Noti fries tuh French fries pakai beef chili, pakai bernaise dari gochujang. Ada juga si loaded tots. Loaded tots itu tater tots yang pom-pom itu pakai pork belly, pakai barbecue sauce sama cheese sauce. Ada juga miso dirty. Ini French fries pakai miso bernaise sama sosis sama abon ayam. Tapi basicnya semua fries kentang sama kentang gitu. Childhood memory lo sama burger apa? McD.
Cheeseburger, Big Mac. Double cheeseburger, extra onion. Wah itu gue setuju banget sih. Onion, Double cheeseburger. bawang mentah itu menurut gue game McD changer. ya? McD. Karena orang kan suka bawang bau, pedes, bawang justru tuh manis bisa menetralkan semuanya dan ada crunch-nya. Itu gue suka banget. Tapi itu gue setuju sih. Gue itu udah jadi batas apa ya? Batas bawah standar gue paling bawah ketika gue mesen burger di McD. Iya. Double cheeseburger udah deh. Iya. Lo Kelar. yang single, Happy. aduh udah nggak. Mau nggak yang ada. single nanggung. Tapi kalau suami milih McD BK, McD serius loh. goes way back. Gue sih lebih suka McD. Double cheeseburger sama Whopper atau sis mushroomnya BK? Fish mushroom juga enak sih. Iya. Terus mushroom yang awal nih. Fish mushroom Serius awal. itu kecewaan gue sama BK sih. Tapi kalau standar nggak berubah, kecuali size yang berubah tiba-tiba kecil ya. Kalau rasa sih masih McD sih. Oh ya, kayak ya bisa dibilang Tribun restoran burger kan. Ya. Sama teman-teman BBJ juga restoran burger gitu. Iya. Lo akan ada ayam nggak sih? Ayam goreng. Ayam goreng chicken wing ada. Wings doang. Chicken wing. Lo nggak ada ayam goreng tepung? Ayam goreng tepung tapi di dalam burger. Oh, dalam burger. Mm-mm. Tapi nggak ada yang sendiri Nggak ada. ayam goreng tepung kan? Potongan gitu nggak ada. Mau truffle mayo nggak? Oh. Truffle mayo sih juara sih. Gue sih mayonya sih. Truffle Boleh sih, boleh. Truffle mayonya Sama soalnya pakai mayo normal. pakai porcini powder. Oh iya? Enak banget. Tadi lu sempat bilang ya, Gue penasaran contohin sama cara makannya. Oh iya, benar-benar. Nah, penasaran sama ini, si mayo lo. Mayo. Si mayo apa tuh? Boleh minta ya Bayu ya. Si ya truffle mayo. Silakan dicoba. Ini enak banget sih. Ini favorite gue. Gue tuh selalu trick gue adalah truffle mayo terus dip sini dikit. Oh gila sih. Gila sih. Trik makan burger. Jadi kepalanya ini pantatnya kan nggak boleh ditukar. Jadi mesti begini, nggak boleh dibalik. Jadi kita gigitan pertama dulu, mari. Kepala dulu. Kepala dulu, oke. Makan, putar ke kiri dikit, ambil sebelah sini nih. Sampai gini. Oke. Kan makin kita gigit, patty, daging semuanya kan makin bergeser nih. Ya. Makanya kita putar ke sini, set ke kanan. Makan terus sampai akhirnya si patty-nya agak turun, baru kita balik nih di sini. Enggak masih kopong nih. Pas digigit, makan mundur, itu dapat bacuna yang terakhir. Tetap konsisten. Patty-nya ada, mayonesnya ada, sayurnya ada. Lo bisa bilang burger lo itu gourmet burger? Yes. Enggak? Iya. Iya, karena dibikin dari nol semua komponennya. Masuk ke sini yang gue nggak lucu adalah lo nggak kayak masuk ke restoran sebenarnya. Enggak. Sebenarnya lebih kayak lo masuk ke lapangan. Lapangan. Iya, stadion. Ya sebenarnya dibikin itu emang seorganik ini, kayak ini kan simple banget, clean line, kayu-kayu doang dan tanaman. Emang dibikin kayak di Jakarta tuh nggak ada taman yang bisa duduk nyantai, ngebir, bener. baca buku kayak ngapain kayak nggak ada. Sekarang udah mulai kan banyak taman kota, tapi pada saat 2014 itu nggak ada. Jadi itu owner kita tuh kepengen kayak punya oasis tapi outdoor. Makanya kita AC ada tapi nggak sedingin kayak di restoran yang sampai dingin banget gitu kan. Emang dibikin seorganik mungkin dan teater style gini gitu. Jadi kayak kadang kita bikin layar tancap di sini. Jadi kayak emang kayak di budaya luar, nonton di taman sambil nonton gitu loh. Multifungsi, nggak cuma restoran. Nah, Jess, nah, gue penasaran sih kayak lu gabung sama anak PBJ lah, kayak kan Tribun sih. Kayak sebenarnya kenapa sih? Dan emang kayak lo, kalian kan kompetitor sebenarnya. Ya. Semuanya jualan hal yang sama gitu. Yap. Kenapa Jess? Sebenarnya sih pertemanan ya. Awalnya tuh approach untuk bikin PBJ kalau ke kuenya tuh si Respati sama Wiro ngobrol-ngobrol. Emang sebenarnya gue sama Respati sama Wiro tuh udah lebih deket dibanding teman-teman PBJ yang lain, lebih lama. Jadi kayak kita suka bercanda kayak, kenapa sih sikut-sikutan? Kenapa sih kompetitor gini kan? Toh juga brandnya beda, produknya beda, marketnya pun beda. Karena kita masing-masing PBJ ada 8 tuh marketnya beda-beda semua. Gue akuin dari lokasi, dari
harga, makanan, kualitas, rasa juga semuanya beda dan semuanya punya keunggulan masing-masing. Jadi kayak kenapa mesti ribet, bergabung aja gitu loh. Kita akhirnya berkumpul tuh si PBJ, Paguyuban Burger Jakarta. Namanya juga Paguyuban, konyol-konyolan awalnya kan. Ya kalau gue tanya pasti burger paling enak mana Tribans. Kalau tapi ya nomor 2 lah abis Tribans dari anak PBJ. Ada nggak ya kayak nyentuh hati lo sedikit gitu kayak oh ini something. Gue suka burger sih. Lo suka burger? Burger sih gue suka. Yang classic cheeseburgernya itu ya burger smash kan. Jadi tuh gue suka kerasnya, mayonya dan kulit ayamnya burger, the best. Itu kayaknya hampir yang lain juga bilang begitu sih. Kulit ayam. Kulit ayam sih. Kulit ayam. Itu item yang nggak ada di teman-teman Nggak ada di mana lain. Gila sih. Jadi serius, ini pembahasan kita tentang saus di burger nih panjang. Kemarin udah belajar tentang bikin patties sama si Masta, terus culture-nya sama Medi, saus sama Tribans. Jadi favorit kalian yang mana? Udah pada nemu belum? Jadi abis nonton video yang ini udah ada 3 video jalan, teman-teman udah punya favorit sendiri belum? Atau ada yang brand yang nggak ada yang gue sebutin mungkin? Jadi pada komen di bawah ya, favorit kalian gimana? Dan gue tungguin jawaban kalian, karena jujur sih kalau gue bilang gue nggak bisa bilang mana favorit gue sekarang, karena gue setuju sama Jessica tadi, favoritnya kita masih double cheeseburger ya untuk brand yang udah ada. Karena yang lain nih kayak aduh susah ya, masing-masing tuh punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing lah ya. Jadi ini akan menjadi acuan gue nanti buat bikin burger gue nanti ya, versinya gue hasil dari ngeriset dari teman-teman PBJ. Thank you Jessica udah mau gue gangguin. Ini jujur mudah-mudahan video kita bisa menginspirasi banyak orang. Yes. Ya. Dan tetap nonton Masak TV. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya. Dan yang penting tetap di Masak TV, enaknya ngeri-ngeri. Dah. Ini pakai kita sebutnya bucin. Bumbu cinta. Oke.